Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IPRC, kembali di dalam acara Sudut Pandang. Saya Iman Soleh, peneliti IPRC Bandung. Telah hadir bersama kita, Bapak Leo Agustino, beliau adalah dosen Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dalam acara kita hari ini, bahwa kita akan membicarakan topik tentang pilkada dan korupsi. Apa kabar Kang Leo? Alhamdulillah, sehat, baik Kang Iman. Sehat selalu ya? Selalu sehat. Masih dalam kondisi work from home? Ya, masih dalam kondisi PSBB? Masih dalam kondisi semua itu. Ya, oleh karenanya kita akan mencoba dalam dialog atau acara Sudut Pandang ini memberikan suatu paket atau bekal bagi teman-teman yang masih stay at home. Topik Sudut Pandang kita kali ini, Kang Leo, adalah korupsi dan pilkada. Kira-kira menurut Kang Leo, saat ini adalah momen-momen yang paling sibuk di beberapa daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, karena akan menghadapi suatu pesta besar demokrasi pada bulan Desember, yaitu pilkada serentak. Nah, sebetulnya apa pandangan Kang Leo saat ini tentang pilkada serentak 2020, Kang Leo? Baik, terima kasih Kang Iman. Sebetulnya begini, pilkada itu kan sebagai sebuah bentuk atau wujud adanya sistem politik yang demokratik. Ya. Sistem politik yang demokratik itu adalah sebuah sistem politik yang radikal sebetulnya, karena di zaman-zaman sebelumnya tidak ada orang yang punya suara yang sama antara satu orang dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang profesor suaranya itu sama dengan seorang ibu yang kemudian tengah jatuh sakit di rumah sakit. Suara mereka tidak ada beda. Ini berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Dan aplikasi itu diterapkan di Indonesia semenjak tahun 2005, tepatnya untuk pilkada. Dan ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Dan pilkada tahun 2020 merupakan pilkada yang sangat unik. Karena dia merupakan pilkada yang ditunda. Karena sebetulnya pilkada tahun 2020 ini bukan diselenggarakan pada bulan Desember seharusnya. Karena ada wabah COVID-19, maka dia ditunda. Nah, penundaan inilah yang kemudian membuat, menurut hemat saya, menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena strategi yang awalnya sudah mereka siapkan, para kandidat-kandidat, para calon, itu jadi buyar 100%. Kenapa? Karena mereka harus berkonsentrasi, bagi mereka yang petahana, harus berkonsentrasi ke daerahnya masing-masing dalam upaya untuk menangani wabah. Nah, ini kan agak berbeda dengan pilkada sebelumnya, di mana tidak ada wabah dan mereka langsung berstrategi untuk memenangkan dirinya. Sekarang strategi itu ya ada di beberapa daerah, misalkan di Klaten, seorang kepala daerah perempuan ketika dia memberikan bantuan terkait dengan penanganan wabah COVID-19, dia sebarkan bantuan itu dengan menyertakan foto yang tidak kalah besarnya dengan bantuan itu. Ini ya strategi itu sebetulnya terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya. Tapi di pilkada ini yang begitu-begitu agak sedikit minim karena konsentrasi kepala daerah petahana itu lebih kepada upaya untuk menangani. Tetapi yang kedua yang menarik juga seperti disampaikan oleh Kang Iman di awal, pilkada ini sebetulnya amat rentan dengan korupsi. Ada banyak kajian-kajian, ada banyak jurnal, ada banyak buku, bahkan buku terakhir dari seorang scholar terbaik Indonesia, Pak Burhan Muhtadi. Beliau menulis tentang vote buying di Indonesia. Dan ini menunjukkan, tetapi vote buyingnya bukan konteks pilkada, dia vote buying untuk pemilu ya. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku itu merupakan perilaku yang wujud dalam konteks politik. Dan celakanya dalam konteks lokal itu terjadi juga. Dan saya khawatir kalau misalkan pilkada ini tidak diawasi secara serius, baik oleh kita sebagai civil society, kelompok muda, milenial, oleh para akademisi, NGO, CSO dan macam sebagainya, maka apa yang kemudian kita takuti bahwa korupsi itu akan terjadi terus, itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu memang menurut hemat saya perlu kita pikirkan bersama nih bagaimana cara untuk menangani, menanggulangi atau paling tidak meminimalisir korupsi.
Kurang lebih gitu, Kang. Baik, terima kasih Kang Leo. Sahabat IPRC, bahwa tadi ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Kang Leo Agustino. Pertama adalah bahwa Pilkada 2020 adalah pilkada yang unik, di mana pilkada ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19. Secara politik, bahwa pilkada ini setelah beberapa kali diundur Kang Leo ya, Betul. dan terakhir diputuskan pada bulan Desember 2020 begitu. Ada beberapa fenomena yang menarik sahabat IPRC pada saat pandemi ini, misalnya banyak para kandidat yang mencoba mencari kesempatan di dalam kesempitan Kang Leo ya, dengan misalnya mempergunakan atau memanfaatkan momentum bantuan sosial sebagai sarana kampanye terselubung begitu. Itu satu. Yang kedua juga bahwa Pilkada 2020 juga memiliki titik rawan dalam isu yang sangat besar selama ini kita bicarakan, yaitu isu tentang korupsi. Betul. Gitu ya. Nah, saya ingin bertanya lebih jauh, Kang Leo, begitu. Sebetulnya apa dampak ketika misalnya pilkada ini diundur menjadi Desember 2020, sedangkan persiapan itu tinggal beberapa bulan ke depan misalnya. Nah, apakah ada dampak-dampak politis yang akan terjadi? Atau misalnya di tengah-tengah isu politik dinasti, kemudian isu misalnya persiapan KPU dan segala macam, mungkin Kang Leo bisa menjelaskan lebih jauh. Ya, begini, ada beberapa titik rawan ya ketika kita bicara mengenai penundaan atau pemunduran waktu pemilihan kepala daerah. Yang pertama tentu persiapan para penyelenggara, karena penyelenggara itu kan membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam rangka mempersiapkan logistik dan macam sebagainya. Nah, ini kemudian tertunda. Kenapa? Karena work from home yang tadi disampaikan, ini juga membuat para penyelenggara juga tidak bisa bergerak kemana-mana sebetulnya, sehingga penundaan waktu ini mempersempit waktu kerja. Padahal kita tahu pada pilkada-pilkada sebelumnya, dalam waktu yang normal, itu banyak hal-hal yang kemudian tidak terselesaikan. Apalagi dalam waktu yang sangat-sangat sempit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kandidat. Karena kita tahu sekarang untuk menentukan kandidat itu tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Penentuan kandidat itu menjadi semakin mepet dengan pencoblosan atau penentuan siapa yang kemudian akan menjadi kepala daerah. Sehingga apa? Sehingga koalisi yang dibangun oleh partai yang kemudian bersaing ini menjadi kalau dalam hemat saya seolah-olah mencoba-coba. Karena tidak ada calon lain, maka dia sandingkan calon A dengan calon B. Yang penting ada calon dari partai atau dari koalisi mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi berbahaya. Kenapa? Karena dalam konteks pemilihan kepala daerah yang kita kehendaki itu adalah mendapatkan kepala daerah yang terbaik. Nah, kalau misalkan pola rekrutmen atau sistem rekrutmennya coba-coba, maka kekhawatiran kita untuk mendapatkan kepala daerah yang champion, yang dapat menyejahterakan, membangun, memberikan pelayanan, itu menjadi sirna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini persoalan keuangan. Kita tahu bahwa naskah perjanjian untuk keuangan itu kan baru sekitar 80% sebetulnya dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, dan sisanya itu masih belum menyetorkan. Dan kalau misalkan melihat dari struktur keuangan tersebut, dana yang paling minim itu adalah dana keamanan sebetulnya. Dana keamanan dalam konteks pilkada itu hanya sekitar 23%. Artinya kalau misalkan ada kejadian yang kemudian tidak kita harapkan, seharusnya semestinya kan kepolisian yang bergerak. Tetapi kemudian dananya ternyata itu tidak ada. Nah, lantas gimana nih kawan-kawan polisi kita untuk bergerak? Karena memang dana yang kemudian baru disetorkan itu baru kurang lebih 23%. Nah, ini yang kemudian harus kita pertimbangkan juga, karena kita tahu Bawaslu sudah menerbitkan indeks kerawanan pemilu sebetulnya, atau indeks kerawanan pilkada tahun 2020. Ada daerah-daerah yang kemudian sudah diidentifikasi. Nah, ketika saya cek daerah-daerah yang sudah diidentifikasi dengan daerah-daerah yang sudah
menyiapkan dana, itu ternyata daerah-daerah yang paling rawan itu daerah-daerah yang belum menyerahkan. Nah, ini yang kemudian harus tapi juga kita tidak bisa menyalahkan karena dana itu mungkin tersedot. Ya kalau misalkan tidak ingin menggunakan kata mungkin, maka dana itu tersedot untuk penanganan COVID-19. Itu yang ketiga, kerawanan yang atau titik-titik rawan yang keempat adalah kita sebagai pemilih. Kenapa? Karena kita sebagai pemilih itu sekarang tidak disodorkan dalam konteks kampanye yang umum. Kampanyenya nanti itu adalah kampanye abad 22 atau abad 23, di mana daerah-daerah di Mamuju atau di Papua sana, itu kan mereka tidak punya kemampuan atau tidak punya kuasa terhadap teknologi. Oke, sahabat IPRC, tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang dengan Kang Leo Agustino tentang pilkada dan korupsi. Nanti kita akan kaji bagaimana secara lebih jauh perubahan perilaku pemilih misalnya pada masa pandemi, lalu di mana titik-titik rawan korupsi pada saat pilkada 2020. Kita akan kembali di dalam acara Sudut Pandang.